Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dengan NIM 230901009 dari kelas 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari jawaban saya untuk soal UTS mata kuliah Data Mining. Nah, untuk soal pertama di sini ada soal A. Di sini yaitu untuk text fitur engineering. Untuk soal A1-nya di sini ada soal tentang text vectorization atau word embedding ya, dimana kita para mahasiswa sudah diberikan satu dataset mini. Di sini ada doc 1, doc 2 dan doc 3 dengan value-nya. Di sini doc 1 ada data science is fun, data mining and data science and data mining. Big data is big business. Nah, di sini kita disuruh mendemonstrasikan cara perhitungan manual BOW di spreadsheet. Dan lalu di sini juga ada demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan datasheet yang sudah disediakan tadi ke dalam spreadsheet. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk penghitungan BOW, di sini saya memecahkan beberapa kata yang terdapat pada semua kalimat ini. Yang pertama ada data science, ada data, maksud saya ada data, ada science, lalu is, fun, meaning, and, big, and terakhir business. Nah, di sini saya melakukan penghitungan pada satu kalimat ini di doc 1. Saya menghitung len, yaitu menghitung panjang. Lalu saya di sini melakukan pengecilan karakter. Maksud saya kayak membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu di sini ada C7. Di sini berarti mengecilkan pada kolom C7. Lalu di sini dikurangi len substitute lower C7 lagi. Lalu di sini yaitu F6, di sini yaitu dari kata data. Kenapa data? Karena pada kolom ini saya akan menghitung satu kata yaitu data. Lalu dibagikan dengan len FH ini data. Dan ini untuk samping-sampingnya itu sama saja, hanya mengganti data F6 tadi diganti kayak contohnya di sini menjadi G6, di sini H6, di sini I7, I6 maksud saya, maaf, dan seterusnya. Maka di sini dari doc 1 kita mendapatkan data itu ada 1, science 1, is 1, fun 1, dan mining and big business itu 0. Lalu di sini juga sama, melakukan penghitungan kata data dengan rumus yang sama dengan yang sebelumnya, hanya saja menggunakan data doc 2 dari value-nya. Nah, di sini semuanya menggunakan rumus yang sama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk BOW di setiap doc. Di sini selain per doc, saya juga melakukan penghitungan untuk setiap untuk keseluruhan docnya. Jadi di sini dari keseluruhan kita mendapatkan di dalam doc 1 hingga doc 3 kita mendapatkan data sebanyak 4 kata, lalu science ada 2 kata, is ada 2, fun ada 1, mining dan n itu ada 1, big 2, and business ada 1. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk TF-IDF. Pada TF-IDF ini ada beberapa tahap.
yaitu ada 3 tahap untuk menghitung. Nah, yang pertama itu ada TF normalisasi. Pada TF normalisasi, kita melakukan penghitungan yaitu RON dengan F7 di sini yaitu jumlah kata dalam satu kalimat, lalu dibagi dengan D7. D7 di sini yaitu jumlah kata. Jadi di sini untuk data itu satu kata data dibagi dengan keseluruhan jumlah kata, yaitu di sini ada 4. Lalu di sini ada 3, itu maksudnya untuk membulatkan agar 3 desimal saja. Nah, dan di sebelah-sebelahnya menggunakan cara rumus yang sama. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan TF normalisasi, kita harus melakukan penghitungan yaitu IDF. Di sini saya contohkan yang data lagi. Nah, di sini pada awal saya melakukan perkondisian jika F7 adalah 0, maka di sini tampilkan 0. Kenapa ini? Karena dari pengalaman saya mengerjakan ini, jika tanpa menggunakan perkondisian ini dan value-nya 0 akan terjadi error. Maka di sini untuk perhitungan itu mulai dari RON di mana log 3. Kenapa di sini 3? Karena di sini ada 3 dok 1, dok 2, dok 3. Lalu dibagi F7 yaitu jumlah kata dalam satu kalimat. Lalu digenapkan menjadi 3 desimal gitu. Nah, seperti ini. Maka hasilnya di sini bisa kita lihat 0,477. Dan ya, pada samping-sampingnya memiliki cara yang sama. Hanya saja mengubah dari perkatanya saja. Nah, setelah kita mendapatkan nilai IDF, di sini kita melakukan yang namanya TF IDF. Nah, untuk TF IDF di sini saya menggunakan di sini yaitu P7, yaitu hasil IDF dikali dengan, maaf saya 47, maksud saya itu dari hasil normalisasi, TF normalisasi dikali dengan hasil dari data di IDF lalu dibulatkan menjadi 3 desimal gitu. Maka yang didapatkan yaitu 0,199119. Di sini jadi untuk satu dokumen mendapatkan hasil 0,119. Lalu di sini sign juga sama, is fun sama, lalu mining hingga busines 0. Nah, selain itu saya juga menghitung dari keseluruhan. Dari sini saya menambahkan hasil dari data untuk semua dokumen. Jadi pada ketiga dokumen kita mendapatkan TF IDF untuk kata data itu sebesar 0,284. Lalu di sini science ada 0,214, lalu is 0,214, lalu di sini fun memiliki 0,119, mining 0,095, n juga sama, big memiliki 0,07 dan busines 0,95. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk nomor selanjutnya. Di sini yaitu A1C. Di sini saya harus mendemonstrasikan word embedding word to fact dalam bahasa Python. Sebelumnya saya sudah diberikan berupa dataset. Di sini dataset yang berasal dari GitHub. Di sini maka saya sebelumnya sudah mendownload file CSV tersebut dan saya sudah menambahkannya ke dalam folder drive saya, yaitu di sini train_preprocess. Di sini untuk codingannya, untuk A saya sudah menampilkan dari isi dari CSV tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa kita sudah berhasil
menampilkan isi dari CSV tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya sudah melakukan untuk penerapan PUNKT. Nah, di sini proses untuk word embeddingnya. Di sini saya sudah ada satu variabel yang isinya yaitu mengeload dataset tadi. Bisa dilihat DL ini read CSV, di sini read CSV file patch, maka di sini sama file patch. Lalu dengan sentences, nama variabel untuk untuk kolom di sini tweet, step string dan apply lambda explicit to list. Di sini saya untuk try WordPress embedding word to fact model, saya melakukan word to fact dengan parameter sentences, vector size sebesar 100, window 5 dengan min count yaitu 1, and workers yaitu sebesar 4. Di sini saya ambil vektor dari kata senang. Dan jika di sini bisa kita lihat hasilnya yaitu sebagai berikut ya. Hasil dari word to fact untuk kata senang. Oke, selanjutnya saya di sini akan mendemonstrasikan untuk word embedding glove. Nah, jadi berikut percodingan yang saya gunakan. Yang pertama saya mengimport yaitu library gensim.loader dan saya gunakan alias sebagai API. Lalu di sini saya membuat variabel glove model dengan API dengan ngeload dari glove wiki gigaword 100. Di sini saya melakukan glove model, perhitungan glove model dengan isinya yaitu parameter berupa happy. Maka hasil dari word embedding menggunakan glove dari kata happy mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini ada untuk demonstrasi word embedding menggunakan fast tag dalam bahasa Python. Nah, untuk fast tag di sini saya menggunakan gensim.model lalu mengimport sintaks dari variabel tersebut yaitu fast text. Lalu di sini saya membuat perhitungan variabel yang melakukan perhitungan fast tag. Di sini untuk fast tag-nya yaitu parameter sentence, lalu vector size banyak 100, Windows-nya 5, min count-nya 1, and workers 4. Lalu di sini ambil vektor dari kata senang dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Untuk soal selanjutnya yaitu demonstrasi word embedding menggunakan BERT dalam bahasa Python. Nah, untuk BERT di sini saya menggunakan library dari transformers dengan importnya yaitu pipeline. Yang pertama, saya mengimport IndoBERT dari pipeline yang saya masukkan ke dalam variabel classifier. Di sini classifier dengan isinya pipeline fitur extraction dengan model Indo benchmark IndoBERT, lalu tokenizer IndoBERT base P1. Nah, di sini saya menggunakan membuat satu variabel bernama text yang isinya satu kalimat yaitu saya sangat senang hari ini. Lalu di sini dapatkan embedding fitur. Sini embedding berisikan classifier dengan parameter text, lalu membuat satu variabel cls underscore embedding dengan isinya embedding array 00. Maka di sini hasil dari BERT untuk satu kalimat saya sangat senang hari ini yaitu sebagai berikut sepanjang ini. Oke, sini saya akan lanjut yaitu untuk nomor 2 yaitu untuk soal miscellaneous. Untuk yang pertama jelaskan apa itu fitur
feature extraction, feature engineer, factorization, and word embedding. Nah, jadi apa itu fitur? Feature yang pertama yaitu feature adalah representasi informasi dari kata yang digunakan oleh model machine learning untuk belajar. Sedangkan untuk fitur extraction itu proses mengambil informasi relevan dari data mentah dan mengubahnya menjadi bentuk feature maksud saya, yang bisa diproses oleh model machine learning. Biasanya bisa menggunakan kemunculan kata dari bag of words atau menggunakan TF-IDF. Ya, tujuannya untuk menyederhanakan data sambil mempertahankan informasi terpenting gitu. Lalu selanjutnya ada fitur engineering, yaitu proses merancang, membuat, dan mengubah fitur untuk meningkatkan performa model. Ini fitur engineering ini biasa dilakukan setelah atau ya secara bersamaan dengan yaitu feature extraction tadi. Nah, selanjutnya yaitu factorization, yaitu proses mengubah data numerik biasanya berupa teks menjadi representasi vektor numerik agar bisa digunakan dalam model machine learning gitu. Contohnya tuh kayak biasanya kalau one hot encoding biasanya kayak dibikin bentuknya 0010 gitu. Biasanya kayak 0 itu dibagaikan sebagai false dan 1 sebagai true seperti itu. Nah, selanjutnya ada word embedding, yaitu yang kita setelah lakukan tadi kayak word to vec, glove, abstract, bird tadi. Biasanya itu teknik representasi kata sebagai vektor dalam ruang dimensi rendah, di mana kata-kata yang memiliki makna serupa berada dalam jarak yang dekat. Oke, sekarang saya lanjutkan, yaitu jelaskan apa perbedaan, keunggulan, kekurangan BOW, TF-IDF, word to vec, glove, abstract, and bird, word embedding. Nah, untuk perbedaannya, contohnya untuk kayak BOW ya, back of word itu memiliki keunggulan kayak sederhana, jadi mudah dipahami, lalu juga prosesnya yang sangat cepat, lalu juga prosesnya yang mudah diimplementasikan. Namun kekurangannya kayak mengabaikan konteks kata dan urutan kata, menghasilkan ya vektor besar itu, sparse. Lalu untuk TF-IDF, keunggulannya itu lebih memperhatikan kata penting, bobot tinggi jika unik di dokumen gitu ya. Tapi kekurangannya tetap abaikan konteks dan urutan kata, lalu vektor tetap sparse dan besar itu. Lalu ada untuk word to vec, itu keunggulannya belajar makna dari konteks, lalu juga hasilkan vektor yang sangat padat ya atau dense. Lalu untuk kekurangannya, satu representasi per kata tidak kontekstual itu, perlu banyak data dan pelatihan. Bisa dibilang ya perlu banyak sumber daya itu. Lalu ada glove, itu gabungan konteks lokal dan global ya. Lalu juga hasil embedding yang dapatkan itu yang bermakna itu. Tapi kekurangannya sama seperti word to vec, tidak kontekstual dan juga memerlukan pre-training yang sangat besar. Lalu juga fast text, di sini untuk keunggulannya menangkap informasi dari sub kata, misal awalan, akhiran, cocok untuk kayak kata-kata baru, tapi ya kekurangannya tidak konseptual, bahkan lebih berat dari word to vec tadi. Nah, lalu untuk BERT, di sini keunggulannya jika fast text tadi tidak kontekstual, di sini keunggulan dari BERT itu kontekstual
memahami makna berdasarkan posisi dan kalimat sekitar, namun kekurangannya berat secara komputasi dan butuh resource besar dan pre-timing yang kompleks. Lalu di sini untuk soal selanjutnya itu jelaskan apa itu stop word dan metode saja di atas stop word perlu dihapus. Nah, untuk stop words yaitu kayak kalimat-kalimat umum yang sering muncul tapi biasanya tidak membawa makna penting untuk analisis. Biasanya kayak cuman kata penghubung seperti yang, dan, itu, adalah, dan sebagainya lah. Biasanya stop word ini dihapus dalam metode POW dan juga TF-IDF karena dari kedua metode itu sama-sama menggunakan frekuensi kata. Jadi ya tidak digunakan stop word. Biasanya stop word sering ya masih tetap digunakan, ya tidak bisa dibilang tidak wajib dihapus ya kalau ada di word to fake, glove, fast text, and bird, karena ya word embedding ini bisa menangkap konteks kata bahkan untuk stop word sekalipun. Nah, selanjutnya di sini jelaskan apa itu sintaksis, sintaks, dan semantik, mana metode embedding data yang merupakan konseptual embedding. Apa itu sintaksis? Sintaksis itu kayak aturan, struktur, atau tata bahasa. Contoh kayak saya makan nasi gitu kan, secara itu kan benar gitu secara sintaksis. Tapi sedangkan untuk kayak semantik kayak makna atau arti dari kata dan kalimat. Contohnya itu kayak saya makan buku. Itu secara sintaksis itu benar tapi salah secara semantik. Selanjutnya, jika tadi text feature engineer, sekarang untuk B yaitu image feature engineer. Nah, sebelumnya di sini saya sudah diberikan sebuah dataset yang berasal dari kaggle.com ya, yang namanya Animal Image Classification Dataset. Nah, di sini ada untuk feature extraction, demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya ya. Oke, mungkin saya tutup dulu untuk bagian A. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal itu TensorFlow. Lalu saya juga mengimpor Kaggle Hub agar dapat menghubungkan Kaggle dataset tadi ke dalam Colab saya. Bisa dilihat di sini dataset Colab saya sudah bisa mendapat patch untuk Kaggle tadi. Lalu di sini juga sudah berhasil untuk menampilkan isi dari image dataset tersebut. Di sini juga saya sudah mencoba untuk menampilkan 5 gambar. Lalu di sini juga menampilkan satu gambar baru. Bisa. Nah, tadi untuk soalnya yaitu feature extraction menggunakan color histogram. Nah, di sini untuk color histogram saya menggunakan dua library yaitu CV2 lalu juga NumPy. Di sini saya mengkonvert OpenCV ke format di mana variabel img_cv saya di sini mengubahnya ke dalam CV2 color RGB2 Bezier, lalu hitung histogramnya dalam bentuk Bezier ya atau RGB gitu ya. Di sini bisa dilihat saya memiliki satu ini PLT feature. Di sini ada for loop menghitung untuk setiap color. Lalu di sini ada membuat titelnya yaitu color histogram di sini. Lalu ada pixel value untuk bagian bawah.
lalu daya label, frequency. Maka untuk hasil dari color histogram yaitu sebagai berikut. Bisa ya sama yang saya bilang tadi menggunakan RGB ya. Maka di sini mendapat 3 warna, merah, biru, dan hijau. Hasilnya itu sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu demonstrasikan texture feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python. Nah, pada saya di sini menggunakan yang namanya metode GLCM atau Gray Level Coherence Matrix. Di sini saya menggunakan dari library SkyImage feature yang mengambil dari sintak Gray Comatrix and Gray Coprops, lalu SkyImage Color yang mengimport RGB to Gray. Di sini saya membuat 2 variabel untuk berisikan ya perhitungan untuk proses GLCM ini. Lalu di sini buat GLCM yang isinya yaitu Gray Comatrix dengan parameter yaitu Gray, dengan distensionnya itu array 5, lalu angle-nya dengan array 0 dengan level 256 dengan symmetric berupa boolean true and normate juga bersifat true. Lalu di sini saya mengambil properti tekstur. Jika dilihat di sini kontras berisikan di sini graceful GLCM untuk kontras dengan array-nya 0 0. Lalu di sini ada homogeneity yang mengambil homogeneity dengan array 0 banding 0. Lalu juga energi dengan yang sama mengambil energi 0 banding 0. Lalu juga correlation menggunakan correlation dengan 0 banding 0. Di sini jika dilihat hasil untuk kontras yang didapat yaitu 2870,96. Lalu untuk GLCM homogeneity yaitu sebesar 0,09. Lalu untuk GLCM energi sebesar 0,03. Lalu untuk GLCM korelatif yaitu sebesar 0,56. Oke, selanjutnya untuk B1C yaitu demonstrasikan shape atau edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut. Ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini pada saya menggunakan yaitu Canny Edge Detection. Itu sini Canny Edge Detector, dimana di sini edge itu mengambil dengan CV2 Canny IMG CV, yaitu di sini mengambil gambar yang foto baru yang sebelumnya sudah kita ambil. Dengan di sini kita melakukan PLTM show dengan edge JMP dengan bentuknya value gray. Lalu PLT title di sini saya pakai title Canny Edge Detection dengan axis-nya off. Lalu hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan demonstrasikan game point feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut. Itu menggunakan lalu tampilkan hasilnya. Oke, pada kode saya menggunakan yaitu metode ORB di sini. Nah, ini ORB. Pada pertama saya melakukan konversi gambar dalam ke grayscale. Di sini menggunakan variabel gray dengan ya importnya dari library CV2, lalu CVT color IMG CV, CV2 dengan color BGR 2 gray.
Lalu selanjutnya saya mengambil ORB detektor, yaitu value dari variable ORB di sini GV2 ORB grid ya, sesuai itu berarti untuk membuat ORP. Lah, selanjutnya yaitu deteksi key point dan deskripsi. Di sini key point and description dengan value-nya ORP detect and compute gray dengan ininya itu non. Lalu gambar key point GV2 key point IMG key point non dengan color 0,2550, flags-nya 0. Lalu di sini menampilkan dari CV2, CVT color, EMG, CV key point. Lalu CV2 color PGR RGB. Lalu di sini saya buat title itu RGK point dengan aksisnya 0. Lalu di sini PLTSO untuk menampilkan. Maka hasil untuk ORPK point di sini sebagai berikut. Jadi lihat di sini ada kayak lingkaran bulat dari RGB 0,255,0 itu sebagai berikut hasilnya. Oke, di sini selanjutnya untuk soal B2 yaitu untuk materi vectorization atau embedding. Nah, untuk pertama demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Nah, di sini saya menggunakan NumPy dan juga sklearn processing dengan mengambil standar scalar. Nah, di sini saya meresize gambar agar memiliki ukuran yang konsisten. Di sini saya ngeresize dalam ukuran 64:64. Lalu di sini ngeflat vector npRay dengan resize image dengan flatten. Di sini saya hasil dari save vector yaitu 12288,0. Lalu untuk contoh nilai vektor 20 pertama saya tampilkan 153, 120, 111, 154, 121 dan seterusnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Nah, di sini saya menggunakan BOVW yaitu Back of Visual Word. Di sini saya menggunakan library dari sklearn.cluster yang saya mengambil yaitu k-means. Lalu di sini saya buat variabel gray_full yang berisikan cv2.cvcolor, mpri image, lalu cvcolor rgbri to gray, lalu juga pendefinisian untuk ORB. Di sini untuk membuat ORB, lalu key point descriptor. Nah, di sini saya ada perkondisian jika determin tidak berupa non, maka akan menampilkan hasil. Jika tidak, akan gagal mendeteksi deskriptor pada gambar asli. Di sini untuk gambar yang saya muat itu mendapatkan hasil BOVW itu sebesar 55, 39, 37, 54, 51, 53, 32, 63, 34 dan 45. Nah, oke, yang terakhir di sini demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini. Di kode saya menggunakan yaitu Vigigi. Lebih tepatnya saya menggunakan Vigigi versi 16. Di sini dari kode ini saya menggunakan beberapa library dari TensorFlow.keras application, lalu juga TensorFlow.keras application.vigigi16, lalu ada TensorFlow keras.processing, lalu juga TensorFlow.keras models.
Pertama, saya melakukan load untuk model VGG 16. Di sini ada base model dengan VGG 16 Wake Imaginage and include top files and input shape-nya itu 25 224 224 3. Lalu ada model dengan value-nya model input sama dengan base model dot input, lalu outputnya base underscore model dot output. Di sini saya melakukan resize dan processing ulang. Image resize saya setting ke 224 agar mendapatkan ukuran yang konsisten. Lalu di sini saya processing ulang dengan variabel x. Lalu di sini dari JSON embedding saya mendapatkan 177.512. Lalu contoh di sini saya hasil 20 pertamanya di sini bisa dilihat 0,000000040 sekian, lalu ya sebagai berikutlah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Jika ada salah kata, kekurangan, saya minta maaf. Saya Mat Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.